Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, ada satu video yang menurut saya ini luar biasa ya, dari seorang pembawa acara yang mencecar Roy Suryo, dan Roy Suryo di sini hanya bisa cengengesan. Tentu ini terkait soal dokumen asli Jokowi waktu dia hadir dalam acara televisi, di mana Panci di situ tidak bisa menjelaskan secara utuh ataupun meyakinkan host yang membawa acara di dalam acara televisi tersebut. Selain itu ada video, ini hal yang paling membuat kita kaget. Mantan juru bicara Anies Baswedan itu bergabung ke PSI, dan mengherankan beliau dengan tegas pasang badan terhadap Jokowi. Jadi beliau membela Jokowi secara terang-terangan. Dua peristiwa ini memicu tanda tanya besar. Benarkah isu ijazah ini hanyalah propaganda murahan yang kini mulai kehilangan tenaga, sahabat? Sebab orang-orang yang selama ini kita tahu ya, bahwa disinyalir ada di belakang persoalan ijazah palsu, satu persatu sudah mulai menyeberang masuk ke PSI. Sebab rata-rata yang bermain ini kan anak abah. Nah, salah satu jubir ini yang terpercaya itu justru kemudian hari ini bergabung di PSI dan jor-joran membela Pak Jokowi. Nah, seperti apa videonya ini kita lihat satu persatu. Kalau barang aslinya ada, siap meralat dan minta maaf. Kalau barangnya tidak palsu, dia harus maaf juga untuk seluruh rakyat Indonesia. Iya, yang saya tanya itu ke Mas Roy. Oh iya, kita harus. Tapi kalau kita punya ijazah yang juga asli, dan kita ada 5 benda ijazah asli tahun 85 ya dari UGM, dan itu tidak sama dengan ijazah Jokowi. Saya sudah pastikan itu. Dia harus buktikan juga ketika katanya identik dengan 3 ijazah yang nggak pernah terbukti yang mana. Kita tidak pernah lihat semua ijazahnya apa, dan saya bisa membuktikan bahkan sudah analisis ijazah yang saya bawa itu. Mas, kok sesama UGM malah rusuh ini? Itu ada ya, karena cuaca. Kalau ini makanya saya buktikan tidak telat dan hadir di sini. Siap, terima kasih. Ya. Ada orangnya, ada fotonya di belakang juga. Betul, ya. Tapi juga ada sedikit tadi apa itu? Pak Lid, beritanya. Apa? Masa dokumen pribadi? Oh iya, sabar. Itu bukan dokumen pribadi itu. Nah. Kok komplain narasi pembukaan saya tadi, dokumen pribadi kan memang yang dimaksud itu kan ijazah milik seorang Joko Widodo. Ijazah Joko Widodo itu dokumen publik, dokumen yang digunakan untuk kepentingan publik. Joko Widodo adalah kan pernah presiden. Itu namanya dokumen publik. Jadi itu dikecualikan dan harus dibuka untuk siapa saja yang memang akan membuka. Oke, kalau Pak Freddy setuju nggak dengan statementnya Mas Roy? Ya, ini bukan masalah dokumen pribadi atau dokumen publik. Permasalahannya ini adalah Mas Roy dan kawan-kawan dilaporkan Pak Jokowi karena Pak Jokowi merasa harkat dan martabatnya telah dicemarkan atau telah difitnah oleh Mas Roy dan kawan-kawan. Ini lucu lagi. Kan itu basis laporannya di Polda kan itu, sehingga Pak Jokowi melaporkan itu. Jadi sebetulnya ini bukan hal yang mengejutkan bagi kami dan sudah meyakini ini sejak awal, karena memang Pak Jokowi ketika melaporkan Mas Roy dan kawan-kawan, beliau tentunya sudah mempunyai bukti. Tentunya bukti ijazah aslinya sudah dibawa, sudah ditunjukkan kepada pihak Polda Metro Jaya pada saat melaporkan. Kita akan bicara kasus yang berbeda dengan yang di Bareskrim ya. Artinya haknya warga negara yang bernama Joko Widodo yang kebetulan mantan presiden toh Mas Roy, untuk juga kalau merasa tidak sesuai, tidak setuju dengan apa yang Anda lakukan, boleh melapor. Tapi Anda masih bersikuku bahwa itu milik publik, sementara satu milik publik, dua tadi bohong. Kalau yang mana yang bohong? Kalau Freddy Manik bilang sudah ada ijazah asli. Ayo, berani sumpah nggak? Jokowi menunjukkan ijazah asli nggak di Polda Metro Jaya? Ya itu kan pengadilan nanti. Makanya gini, kalau di Bareskrim dia katanya memang ijazah aslinya dibawa oleh orang namanya Wahyudi. Tapi di Polda Metro Jaya tidak pernah ada ijazah asli yang ditunjukkan. Namanya fotokopi kok statusnya bisa naik ke penyidikan tuh, kucing aja ngakak, Mas. Ya, saya punya kucing banyak. Itu saya tahu.
Harusnya komplainnya ke polisi dong. Loh, iya makanya. Jadi ya ini, kalau itu Pak Freddy mengatakan itu kan ya sah-sah saja. Tapi kan soal asli atau tidak itu kan urusan polisi nanti. Makanya bahwa ijazah Jokowi palsu. Ijazah Pak Jokowi garansi asli. Ijazah Pak Jokowi asli. Oke, kalau nggak Maka yang menuduh itu palsu wajib membuktikan, bila mana tidak maka dia akan berurusan dengan hukum. Kami meletakkan Pak Jokowi sebagai patron. PSI meletakkan Pak Jokowi sebagai patron panutan dalam melaksanakan kemudian agenda-agenda besar dari Partai Solidaritas Indonesia ke depan untuk menang pemilu, untuk membawa aspirasi rakyat. Ya, sehingga bahwa karena kami meletakkan beliau di tempat yang tinggi, kami nggak mau kemudian ada orang secara serampangan, sambaran kemudian berbicara ke sana ke sini, dia jelek, dia akan berhadapan dengan hukum. Seperti itu. Kalau dibilang ini intervensi, silakan saja siapa yang mau intervensi secara politik itu, toh nanti masyarakat akan melihat. Oh begitu caranya mengintervensi dengan cara politik, menjatuhkan lawan. Intervensi konotasinya buruk. Gitu loh. Ya selama ini sih kita mengenalnya dengan Iya, kalau sudah intervensi berarti ada kekuatan untuk mempengaruhi, bahkan yang lurus pun dibelokkan. Oke. Nah kita nggak mau begitu, kita mengawal Pak Jokowi, kita ingin belajar dari Pak Jokowi ini, Partai Solidaritas Indonesia, tentang pengalaman beliau memimpin rakyat, dari mulai bupati wali kota 2 periode, pernah gubernur DKI, pernah presiden 2 periode, siapa lagi yang punya kapasitas seperti itu? Fenomena Roy Suryo yang tak mampu menjawab secara tegas, ini kemudian justru memperlihatkan kontradiksi ya. Suaranya yang sangat lantang di ruang maya ternyata rapuh di ruang nyata. Inilah wajah klasik politisasi isu sahabat. Dia lantang ketika di panggung sendiri, namun kaku saat diuji dengan fakta yang ada. Dan diskusi ini saya kira ini sudah lama, tetapi ini menjadi cermin buat kita betapa apa yang digaungkan selama ini oleh Panji CS adalah kebohongan belaka. Sementara itu kalau kita melihat mantan juru bicara Anies yang kini menyeberang ke PSI ya, saya kira bukan sekedar manuver politik. Ini adalah refleksi pergeseran arus. Jadi ia memilih jalan berbeda seakan memberi sinyal bahwa loyalitas personal bisa kalah oleh daya tarik politik kekuasaan. Nah kita tahu bahwa keberadaan PSI sebagai partai pengusung dan di sana ada Pak Jokowi sebagai mentornya, ini betul-betul menjadi angin segar bagi barisan Pak Jokowi ke depan ya, sebab akan banyak nanti orang yang menyeberangnya mantan juru bicara Anies, atau boleh dikatakan ini adalah pelatih di belakang layar yang dulu mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden. Sebab itu sahabat-sahabat sekalian, politik itu memang ibarat arus deras sungai ya. Siapa yang tidak siap berenang maka akan terbawa arus ke tepian yang nyaman. Kedua peristiwa ini sejatinya memperlihatkan satu hal, bahwa isu ijazah dipakai sebagai amunisi politik itu sesungguhnya sudah mulai kehilangan energi. Sementara kekuatan Jokowi justru semakin berlipat ganda karena mendapatkan tameng baru dari barisan yang tak terduga. Jadi pada prinsipnya kalau kita menarik benang merahnya, Roy Suryo dengan cengengesannya dan ex-jubir Anies yang kemudian pasang badan terhadap Pak Jokowi, ini memperlihatkan bahwa memang realitas politik Indonesia penuh dengan ironi. Tuduhan besar bisa runtuh hanya karena ekspresi wajah dan lawan lama bisa berubah jadi kawan baru. Ini betul-betul konkret. Akhirnya publik pun harus lebih cerdas. Jangan mudah terseret oleh arus sensasi yang dibangun oleh Roy Suryo CS. Karena seringkali yang tampak riuh di permukaan itu hanyalah riak. Sementara kebenaran itu tetap tenang di kedalaman. Dan ini terbukti sahabat. Pak Jokowi seberapa kuat
kampung digoyang hari ini memperlihatkan posisinya sebagai sosok politisi yang saya kira menjadi magnet bagi politisi-politisi lain yang tetap ingin eksis di tahun 2029 bahkan di tahun 2034 dengan bergabungnya dia ke gerbong Jokowi masuk menjadi pengurus di PSI. Saya kira video pendek ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya berharap sahabat-sahabat bisa menelaah setiap ada informasi yang beredar viral ya, tidak langsung ditelan mentah-mentah. Ini fakta nyata. Seorang pendukung Abah itu dengan mudahnya menyeberang ke gerbong Pak Jokowi. Dan ini bukan pendukung kaleng-kaleng. Dia bagian daripada skenario terjadinya duet kemarin antara Caimin dengan Anies Baswedan. Karena beliau adalah politisi Nasdem. Beliau adalah salah satu tokoh kunci di Nasdem kemarin. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.